Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulawati dari Prodi PGMI dengan NIM 231240085. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam periode Mekah dan Madinah. Periode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua, yakni di Mekah dan Madinah, atau sebelum dan setelah hijrah. Perintah dakwah ini beliau jalankan selama 23 tahun, di mana 13 tahun di Mekah dan 10 tahun sisanya di Madinah. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki usia yang ke-40 tahun, di saat beliau berkontemplasi di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, malaikat Jibril muncul di hadapannya menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini juga disebut Nuzulul Quran. Setelah turunnya wahyu yang pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad menantikannya dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu yang membawa perintah kepadanya, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1-7, memerintah untuk berdakwah. Metode dakwah yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah adalah secara sembunyi-sembunyi, yaitu mengajak orang-orang yang terdekat dengan beliau, seperti keluarga, kerabat, dan sahabat beliau. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam inilah yang dijuluki sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Orang yang pertama kali masuk Islam salah satunya adalah istri beliau sendiri, yaitu Khadijah. Sedangkan laki-laki yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu usia beliau masih 10 tahun. Kemudian ada sahabat dekat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, yang sekaligus menjadi khalifah pertama setelah Nabi wafat. Kemudian ada Zaid bin Harisah. Beliau merupakan budak yang akhirnya diangkat menjadi anak Rasulullah. Selama 3 tahun pertama sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya dakwah dilakukan dengan terang-terangan secara lisan, misalnya memberi nasihat, memberi peringatan, dan sebagainya. Hal ini diturunkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Adapun metode yang dilakukan Nabi dalam dakwah secara terang-terangan adalah yang pertama, mengundang Bani Abdul Muthalib ke rumahnya dan menjelaskan bahwa dia telah diutus oleh Allah. Mendengar penjelasan Nabi, Abu Lahab marah sambil berkata, "Celakalah engkau, apa untuk inikah kami engkau panggil?" Yang melatar belakangi turunnya surat Al-Lahab. Yang kedua, undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy di Bukit Safa. Nabi ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat Quraisy terhadap kepribadian beliau. Masyarakat Quraisy sepakat bahwa beliau adalah orang yang tak pernah berdusta. Selain itu, beliau mengumumkan kenabiannya. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW memproklamirkan keesaan Tuhan dan mengajarkan kesatuan dan persamaan antara manusia. Yang keempat, Nabi mengadakan pertemuan khusus dengan orang-orang yang percaya kepada beliau untuk aktivitas pembacaan, tilawah, pengajaran ta'lim, dan pensucian takziah di rumah Arkam bin Abil Arkam, dan merupakan sekolah Islam yang pertama. Strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Selama tahun-tahun pertama masa kenabian, Nabi Muhammad SAW mendapatkan sejumlah pengikut, mula-mula dari anggota keluarganya sendiri dan kemudian dari lingkungan masyarakat yang agak luas. Lambat laun, gagasan-gagasan baru dan tindakan-tindakan baru yang mereka lakukan itu menimbulkan kecurigaan dan mendapat perlawanan dari kalangan keluarga yang terkemuka di Mekah. Mereka memandang Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang disebarkannya sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka sendiri. Kaum Quraisy melakukan tekanan-tekanan dan bahkan penyiksaan terhadap beberapa pengikut Nabi yang baru masuk Islam.
Hal inilah yang membuat Nabi melakukan beberapa strategi, di antaranya yang pertama yaitu hijrah ke Habsyi. Pada tahun 615, tanda-tanda konkret bahwa Nabi Muhammad akan menjadi pemimpin komunitas baru berdasarkan ajarannya. Dan terlepas dari komunitas Mekah lainnya, bulan ke-7 tahun kelima kenabian, berangkatlah 11 orang laki-laki beserta 4 wanita. Kemudian rombongan berikut menyusul hingga jumlah yang hijrah ke Habsyi mencapai 70 orang. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan istrinya, Ruqayyah putri Nabi Muhammad SAW, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abi Thalib, dan lain-lain. Mereka melakukan hijrah untuk mengamankan agama yang baru mereka anut, bahkan bersedia melepaskan keluarga dalam rangka membentuk kehidupan bersama di sebuah negeri asing. Ikatan keagamaan ini lebih kuat daripada ikatan darah. Dengan cara demikian, agama baru tersebut mengancam tata kemasyarakatan yang lama, sekaligus menggantikannya dengan tata kemasyarakatan yang baru. Kedatangan orang-orang Islam di Habsyi disambut dengan baik oleh Raja Negus. Bahkan ia memberikan perlindungan dan diizinkan untuk melaksanakan ibadah Islam. Dia juga menolak permintaan suku Quraisy supaya mengembalikan orang-orang mukmin ke Mekah. Di saat pengikut Nabi hijrah ke Habsyi, dia tetap berada di Mekah untuk berdakwah. Dia mendapat perlindungan dari Bani Hasyim. Bahkan 2 orang tokoh Quraisy yang masuk ke dalam Islam, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Yang kedua yaitu pergi ke Taif. Tahun ke-10 kenabian dikenal dengan tahun duka bagi Nabi Muhammad SAW, sebab 2 orang yang sangat dicintainya telah meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Kedua orang ini adalah pembela dan pelindung yang sangat tabah, kuat, dan disegani masyarakat Mekah. Dengan meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW karena penderitaan yang dialami Nabi Muhammad SAW semakin hebat. Maka ia berencana memperluas wilayah dakwahnya di luar Mekah seperti ke Taif. Beliau melakukan perjalanan ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harithah. Kepergiannya ke Taif untuk menyebarkan Islam kepada pembesar-pembesar dan kepala-kepala suku di tempat tersebut. Nabi berharap dakwahnya diterima masyarakat Taif. Akan tetapi, harapan tersebut tidak menjadi kenyataan. Bahkan, beliau diusir dan dihina dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Beliau diusir dan dilempari batu oleh para pemuda kota Taif. Mereka tidak mau mengambil resiko, karena mereka pasti akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari masyarakat Mekah bila menerima Islam sebagai agama baru mereka. Para pembesar kota Taif menganggap Muhammad adalah orang gila yang terusir dari Mekah, berdasarkan informasi yang mereka terima dari Abu Jahal, bahwa apa yang diajarkan Muhammad adalah kebohongan besar yang akan menyesatkan bangsa Arab. Yang ketiga yaitu perjanjian Aqobah.
Perjanjian Aqobah diawali dengan dakwah yang dilakukan Nabi terhadap orang-orang Yastrib yang datang ke Mekah pada musim haji. Sebagian mereka menerima suruhan Nabi dan masuk ke dalam Islam. Peristiwa ini merupakan titik terang dalam perjalanan dakwah Nabi, karena penerimaan masyarakat Yastrib terhadap misi yang disampaikannya membuka lembaran baru dalam usaha beliau menyampaikan ajaran Islam. Akhirnya terjadilah perjanjian Aqobah I pada tahun 620 Masehi dan setahun kemudian diadakan perjanjian Aqobah II. Isi perjanjian tersebut, mereka mengundang Nabi dan para pengikutnya datang dan tinggal di kota mereka, dan bahkan menjadikan Nabi sebagai penengah dan juru damai dalam pertikaian-pertikaian yang terjadi di antara mereka. Mereka juga menyatakan kesanggupan membela Nabi dan para pengikutnya dan menyertai beliau pindah dari Mekah ke kota mereka. Sebagaimana halnya mereka membela warga mereka sendiri. Dari perjanjian ini, Nabi mengirimkan kira-kira 60 keluarga ke Yastrib terlebih dahulu. Kemudian Nabi menyusul mereka ke Yastrib. Kepindahan Nabi dan para pengikutnya dari kota Mekah ke Yastrib dalam bahasa Arab dikenal hijrah, yang secara harfiah berarti migrasi atau berpindah. Peristiwa ini sangat menentukan sejarah kerasulan Muhammad. Bahkan penanggalan Hijriyah diambil dari peristiwa ini. Kota Yastrib menjadi pusat keamanan dan komunitas Muslim. Nama Yastrib berubah menjadi Al-Madinah, yang berarti kota. Komunitas Muslim disebut umat, yang berarti masyarakat di Mekah. Muhammad merupakan pribadi biasa yang berjuang melawan ketidakacuhan atau ketidakpedulian yang ada di lingkungannya, dan kemudian juga melawan sikap permusuhan dari golongan yang berkuasa. Masyarakat Mekah pada waktu itu terbagi atas dua bagian besar, golongan merdeka dan golongan budak berlian, al-hur, al-abd. Dalam hal kekayaan, mereka terbagi menjadi dua, orang kaya dan orang miskin, al-aghniya wal fuqara. Dalam kekuatan politik, mereka hanya mengenal yang kuat dan yang lemah, al-mala wal du'afa. Status sosial sedemikian pentingnya sehingga budak belian bukan saja tak dianggap sebagai manusia, melainkan diperjualbelikan seperti binatang, sehingga melahirkan bayi wanita yang dianggap aib yang luar biasa. Dilukiskan di dalam Al-Quran, ingatlah ketika anak perempuan itu dinyata dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka dibunuh. Selanjutnya yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Madinah dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Mekah terasa sempit bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Madinah sebagai pilot proyek pembentukan masyarakat Islam pertama. Madinah memang layak dijadikan kawasan percontohan. Berawal dari respon orang-orang Yastrib yang datang ke Mekah pada bulan haji terhadap suruhan Nabi. Juga tidak terlepas dari pribadi Nabi yang dikenal sebagai orang yang tak pernah berbohong. Keberhasilan dakwah Nabi dapat dilihat pada sikap orang-orang Yastrib di perjanjian Aqobah I dan II, di mana mereka mau mengubah sikap dan perilaku mereka. Bahkan
bersedia menjadi pelindung Nabi. Sebab dakwah pada hakikatnya merupakan suatu upaya seorang dai dan sekaligus juga sebagai media untuk mengubah perilaku masyarakat dari yang negatif menjadi positif atau berakhlak mulia, tertinggal menjadi maju, serta bodoh menjadi pandai. Inilah yang dilakukan Nabi terhadap masyarakat Yastrib, membentuk suatu masyarakat baru dan meletakkan dasar-dasar untuk suatu masyarakat yang besar, yang sedang ditunggu oleh sejarah. Setelah tiba di Madinah, mereka disambut dengan sukacita. Beliau dan para sahabat membangun Masjid Quba untuk dijadikan tempat beribadah. Masjid itu yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Rasulullah menciptakan tali persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor, lalu menjalin hubungan antara kaum Muslimin dengan golongan Yahudi. Dalam perjanjian disebut Piagam Madinah, ditulis tahun 623 Masehi. Selanjutnya yaitu Piagam Madinah. Selain Muslim, penduduk Madinah dihuni oleh non-Muslim. Nabi Muhammad SAW merumuskan sebuah piagam yang disepakati dan diberlakukan untuk orang Muslim dan non-Muslim, yang disebut dengan sebagai Piagam Madinah. Piagam ini bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan, saling menghormati, toleransi, dan saling menjaga lingkungan. Piagam ini menurut sejarawan Muslim Ibnu Hisham merupakan undang-undang dasar negara dan pemerintahan Islam yang pertama. Asas peri kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi, saling membantu, dan sebagainya menjadi isi utama dalam piagam tersebut. Madinah menjadi daerah maju, baik peradaban maupun kebudayaannya. Piagam Madinah juga dikenal sebagai Perjanjian Madinah atau Konstitusi Madinah, adalah sebuah dokumen yang dibuat pada tahun 622 Masehi di kota Madinah oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah atau migrasi dari Mekah. Dokumen ini mengatur hubungan antara suku-suku Arab dan suku-suku Yahudi di Mekah, serta menetapkan dasar bagi pembentukan masyarakat Islam awal. Piagam Madinah menegaskan prinsip-prinsip persatuan dan kerjasama antara suku-suku yang berbeda, serta mengatur hak-hak dan kewajiban bagi semua warga kota Madinah, termasuk Muslim dan non-Muslim. Ini dianggap sebagai dokumen penting dalam sejarah Islam karena menandai awal dari negara kota Islam pertama.